tentang hasil diskusi tadi. Yang pertama, kelompok kami ini tidak setuju dengan sikap yang dilakukan mungkin Pak Wisnu selaku Ketua STI KPN, karena kualitas dosen itu tidak diukur dari publikasinya, dan juga mempertimbangkan turnover yang tinggi. Jadi di sini terlalu menganggap dosen itu sebagai komoditas dan hanya menguntungkan satu pihak dan tidak menghargai pengabdian dari dosen yang terkait. Jadi turnover itu ya banyak yang dosen yang keluar, juga banyak dosen yang masuk, itu kan jadinya ini ya situasi yang tidak kondusif gitu. Lalu menurut kami kelompok kami itu termasuk ke dalam kategori human resource yang manajemen ya, karena di sini itu menurut kami sikap tersebut tidak tepat, sehingga sebaiknya menggunakan pendekatan people management. Nah, di people management ini kan lebih soft ya, karena dia pendekatan itu dosen akan merasa lebih dihargai karena dianggap sebagai manusia, bukan resource yang bisa dieksploitasi. Nah, dengan mencari dosen baru, itu pun menurut kami itu bukan solusi juga, karena kemampuan mengajar dosen baru dengan dosen lama itu kan belum tentu lebih baik dari dosen yang baru. Terus kita lihat, kalau misalkan dosen yang baru itu, kalau banyak yang ini kan yang baru-baru kan otomatis juga butuh beradaptasi. Jadi mungkin untuk menyesuaikan dengan filosofi kerjanya di STI KPN sendiri kan juga masih ya bisa dikatakan abu-abu lah, seperti itu mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok kedua. Siapa ini? Sintamas, Daisya, Pian, Ivan. Siapa yang mau cerita? Izin share screen ya, Pak. Ya. Selamat malam Pak Wisnu, selamat malam semuanya. Saya dari room 2, diskusi dari kami memilih people management karena penilaiannya lebih berfokus ke individu, dan kelompok kami lebih memilih ke pro daripada kontra, yaitu yang pertama, setiap tahunnya mengalami kemajuan karena memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dan pengabdian. Yang kedua, akan meningkatkan kedisiplinan bagi dosen. Yang ketiga, meningkatkan komitmen untuk bekerja sama dalam memajukan lembaga kampus. Oke. Kelompok 3. Husni, Darul, Lutfi, Sonia. Apa nih? Izin share screen ya, Pak. Ya. Kalau untuk kelompok kami, yaitu kelompok 3, itu lebih, kami berpendapat bahwa untuk sikap Pak Wisnu itu lebih ke arah HRM atau Human Resource Management. Kemudian kami setuju dengan pendapat pimpinan karena itu untuk kebaikan dan tujuan universitas, sehingga dapat terwujud dan bersinergi untuk universitas, dan universitas itu akan menjadi lebih baik. Tapi untuk yang sistem penggajian yang setahun itu menurut kami itu kurang manusiawi dan perlu diperhatikan lagi aspek kemanusiaannya. Seperti kompensasi cutinya bukan 1 tahun langsung, namun bisa diawalin 1 semester dulu, kemudian gajinya nggak langsung dipotong, bukan tanpa gaji, tapi bisa gajinya tetap, tapi tunjangannya dibayar setengah. Karena itu juga menyalahi aturan, karena menurut UU 13 tahun 2003 juga tentang ketenaga kerjaan itu gaji harus dibayarkan sepenuhnya dan pesangon juga harus dibayarkan. Kemudian untuk penggantian dosen menurut kami setuju karena apabila dosen muda itu lebih produktif, kenapa tidak gitu. Sekian dari kami, Pak. Oke. Kelompok yang keempat. Siapa nih? Share screen, Pak. Ya.
Oke. Kalau menurut kelompok kami itu setuju dengan sikap yang telah dilakukan oleh Ketua STI KPN, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi masukan, yakni dalam 1 tahun ini seharusnya dosen itu tetap diberikan bimbingan untuk publikasi dan juga pengabdian, sehingga diharapkan dengan tersedianya fasilitas tersebut, dosen tersebut bisa mengkoreksi dirinya bagaimana caranya meningkatkan kinerjanya serta juga mampu meningkatkan memenuhi target yang telah ditetapkan. Kemudian dengan kesetujuan sikap kami terhadap Ketua STIE tersebut, kami juga tidak setuju dengan sikap tidak digaji karena melihat konsep people management yang seharusnya dilakukan STI KPN itu dapat memberikan kompensasi gaji karena pada dasarnya kan seseorang itu tetap membutuhkan pengakuan maupun reward agar menghasilkan motivasi dan juga kinerja yang baik gitu. Kemudian sikap yang dilakukan Ketua STI KPN ini lebih condong ke research based view version karena yang dilakukan itu sesuai dengan kebijakan maupun SOP yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga ini bertujuan untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, kelompok kelima. Siapa mau jadi? Saya, Pak, sepertinya. Ya. Ya. Izin share screen ya, Pak. Baik. Sebenarnya jawabannya kurang lebih hampir sama dengan kelompok 2, 3, 4, 5, yaitu setuju, dan untuk Ketua STI tadi itu lebih condong ke human resource management. Kami setuju karena dengan adanya peraturan seperti itu, meskipun terlihat cukup tegas gitu, yang mana itu udah sesuai sama strategi human resource management, yang di situ tuh ada SOP tersendiri gitu. Tetapi di sisi lain, selain yang diuntungkan itu adalah organisasi atau kampus itu untuk publikasi dan pengabdian masyarakat, tapi di sisi lain karyawan yang dituju pun juga secara langsung maupun tidak langsung tuh juga mendapatkan manfaat baik dari kinerjanya itu. Jadi untuk meningkatkan soft skill-nya dalam hal melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat, yang mana itu tuh basicnya sebagai seorang dosen gitu. Jadi tidak hanya mengajar, tapi juga harus bisa melakukan penelitian dan bisa pengabdian masyarakat gitu. Jadi dua-duanya itu mendapatkan manfaat dari peraturan ini gitu. Kemudian kalau masukan dari kami mungkin untuk dosen yang sudah cukup lama bekerja gitu, misalnya yang sudah 10 atau 15 tahun mengabdi di organisasi atau kampus itu bisa diberikan seperti jadi enggak, kalau yang tadi kan 1 tahun gitu, 1 tahun harus melakukan publikasi dan pengabdian gitu. Tapi untuk dosen yang sudah lama ataupun dosen yang umurnya sudah cukup tua gitu, mungkin bisa diberikan rentang waktu yang agak lebih panjang gitu. Jadi misalnya seperti 2 tahun atau 3 tahun sekali untuk publikasi dan pengabdian masyarakat gitu, karena mereka itu kan sudah cukup lama gitu bekerja di organisasi tersebut, yang kontribusinya itu sudah pasti banyak sekali untuk organisasi itu. Jadi mungkin bisa lebih diberi kelonggaran gitu untuk dosen yang sudah berumur atau dosen yang sudah bekerja di atas 10 atau 15 tahun gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kembali ke satu hal, ya kan? Kalau orientasi itu semata-mata demi kepentingan STI, demi kepentingan akreditasi yang butuh semua yang disebutkan tadi, kalau tidak berkontribusi, kemudian dilibas, semua orientasi hanya untuk lembaga, hanya untuk STIE, itu namanya Human Resource Management. Nah,
Tapi kalau saja ada balancing antara kebutuhan STIE dan kebutuhan individu, itu baru disebut people management. Kuncinya ini mengejar kebutuhannya yang siapa mana. Kalau semata-mata demi kebutuhan perusahaan, itu namanya human resource management. Kalau mengarah ke kebutuhan individu juga, itu namanya people management. Nah, pada dasarnya sebetulnya, kalau dosen itu punya publikasi banyak, sebetulnya bukan hanya lembaga yang diuntungkan. Yang bersangkutan pribadi juga diuntungkan. Karena setiap publikasi biasanya ada insentifnya dimanapun itu kampus. Kemudian kalau publikasinya itu banyak, dosen bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik hingga sampai ke guru besar. Jabatan akademiknya naik, duitnya juga naik sebetulnya. Ya, jadi tergantung falsafahnya Wisnu tadi. Kalau Wisnu itu di benaknya itu yang penting akreditasi, hanya untuk akreditasi, yang tidak mendukung akreditasi pecat, itu human resource management. Walaupun Wisnu galaknya kayak begitu, tetapi kalau dia sebetulnya di dalam hati kecilnya itu, dan kadang juga pernah disampaikan ke karyawan, kalau bapak-bapak itu artikelnya banyak bisa naik pangkat, insentifnya banyak, gajimu juga naik, dirimu sebagai dosen juga bagus gitu. Hasilnya, nah itu baru disebut people management. Jadi tergantung balancing gitu, keseimbangan yang menjadi target itu sebetulnya siapa gitu. Nah, jadi kembali, walaupun seperti tangan besi, itu tetap bisa dianggap sebagai people management selama di benaknya dan apa yang pernah disampaikannya ke orang-orangnya itu sebetulnya demi keseimbangan kepentingan bersama. Kampus akreditasi bagus, dosen kepangkatannya naik, dan dosen dapat insentif banyak, begitu. Itu bisa disebut people. Tetapi kalau orientasi di benak itu yang penting perusahaan, karyawan ya tidak bikin kerja buang, ya itu benar-benar human resource management. Tapi saya melihat dari saudara tadi, mayoritas itu dari saudara itu orangnya berhati mulia dan tidak tegelan. Ya, tidak mudah tega. Orang tua sekarang memang nggak ada kinerjanya, ibaratnya. Karena memang sudah tua, nggak mampu mikir berat lagi. Tapi bukannya di masa lalu, dia pernah berkinerja juga, apakah itu diabaikan saja dan tidak dianggap. Nah, itu adalah hal yang sangat menarik. Itu adalah hal yang sangat menarik. Jadi menganggap bahwa kinerja orang itu jangan hanya ngitung kinerja saat ini. Ingatlah jasa dia di masa lalu, gitu kan? Nah, itu pendekatan yang cukup unik, saudara. Pendekatan yang cukup unik. Semua orang akan melakukan itu, tapi kalau sudah kepepet, biasanya kinerja itu ya saat ini, gitu, titik, gitu. Tapi kadang ada orang yang melihat sekarang mungkin karena tua, udah nggak sanggup mikir berat, tapi dulu kan kinerjanya banyak, gitu. Mengingat kinerja masa lalu. Sekali lagi adalah balancing itu. Balancing the needs dari setiap stakeholders itu yang jadi kunci untuk people management strategies. Ya, dan bukan human resource management. Resource itu sumber daya yang bisa diganti-ganti, tapi people management orientasi ke orangnya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjut sedikit ke bab yang ke-7? Wah, kalau sudah ada yang mau disampaikan terus tiba-tiba mengheningkan cipta begini. Pak mau bertanya. Ya. Berarti human resource sama people management itu pada intinya yang membedakan itu adalah keseimbangannya itu tadi ya Pak, kayak apa namanya yang diuntungkan tuh sebelah pihak aja atau dua-duanya, meskipun
mungkin caranya itu kayak tadi tegas atau mungkin agak sedikit otoriter gitu, tapi selama yang diuntungkan dua-duanya berarti itu people management ya Pak? Betul. Baik. Ya, people management. Karena kadang ngomong sama orang itu pendekatannya beda-beda loh. Ada orang yang diajak ngomong halus ngerti, ada orang yang diajak ngomong halus nggak paham. Nah, kalau orang yang diajak ngomong halus nggak paham, kemudian tahu-tahu dapat sanksi kan kasihan, oh dia nggak paham yang dia omongkan apa. Gitu. Kadang orang kan gini ya, main ke rumah temennya, ditanyain sama ibunya temennya, udah makan belum? Gitu. Sudah Bu, tapi sambil pegang-pegang perut gitu kan. Artinya kan sebetulnya dia mau ngomong belum makan tapi nggak enak. Nah, si ibu itu cerdik, oh ngomongnya sudah tapi kok perutnya dilus-lus begitu, oh berarti ini lapar gitu. Ayo makan gitu. Nah, ada orang yang peka seperti ibu itu, ada orang yang tidak peka sama sekali. Ya. Sudah makan belum? Sudah Bu, sambil ngelus-ngelus perut gitu. Oh iya sudah, kalau sudah makan ya sudah gitu kan. Ada orang yang jenis kayak gitu. Nah, jenis kayak begitu itu hanya bisa dengan bahasa yang sangat lugas dan keras. Artinya menghadapi orang itu kadang bahasanya beda-beda. Ada orang yang harus dihadapi dengan lunak, ada orang yang harus dihadapi dengan keras. Orang yang tertentu biasa lunak, begitu dikerasi dikit langsung semaput ya bisa jadi. Ya, jadi artinya itu the art of communication itu nanti kalian akan belajar sepanjang hidup kalian gitu. Oke, saya akan lanjut ke bab yang ke-7. Nah, ini saya tanya Pak Mis, katanya nanti ada kelonggaran waktu, jadi waktu kemarin pergi akan diganti di belakang nanti. Iya. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang ini. Oke, sebentar. Ya, kita akan masuk ke bagian yang ini. Sifat dan praktek people strategy. Ya. Jadi di buku ini bab 7 ini dijelaskan lebih detail tentang people strategy. Ada dua pendekatan utama kalau mau menggunakan people strategy. Yang pertama itu multiple stakeholder approach, itu yang sering saya ulang-ulang tadi, dengan keseimbangan kebutuhan. Semua stakeholder kebutuhannya dicukupi. Dan yang kedua, manusia diperlakukan sebagai manusia. Jangan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Apalagi disebut disposable means. Disposable itu nek sapu wis rusak ya dibuang begitu. Kalau sapu sudah rusak, buang. Ya, kalau orang yang sudah tua tidak bekerja buang, itu ya diperlakukan seperti disposable means gitu. Ya, lebih baik jangan begitu. Ya, terus saya tadi senang lihat ada kelompok yang bilang dulu berkinerja walaupun sekarang sudah tidak mampu berkinerja sama sekali. Menarik itu, menarik. Oke ya, bukunya sudah saya share ulang, siapapun bisa ngambil ya nanti ya. Nah, prinsipnya begini saudara. Ada beda antara people strategy dan people policy. People policy itu kebijakan terkait orang. Namanya kebijakan. Ya wis ngono-ngono wae gitu. SOP kebijakan itu. Seperti itu ya, seperti itu. Itulah namanya people policy. Kalau people strategy lebih dinamis, lebih bisa gerak, lebih bisa menyesuaikan dengan situasi. Ya, karena lingkungan itu selalu berubah.
Tolong pahami itu baik-baik. Bukumu bab 7 ini bicara fitur atau hal-hal yang ada terkait people strategy. Ya, terkait people strategy. Nah, hal-hal yang harus ada. Saudara boleh baca ini sendiri. Ya. Jadi pada dasarnya di sini ada 3 tipe dari people strategy yang bisa diidentifikasi. Nah, benar. Salah. Nah, ada 3 bagian dari people strategy yang bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah broad statement of intent. Niat yang disampaikan secara luas. Yang kedua, nanti kita akan lihat satu demi satu ya. Yang kedua adalah keseluruhan strategi, ya, yang terkait dengan high performance working, standar kinerja tinggi, high commitment management, komitmen manajemen tinggi, dan high involvement management, pelibatan yang tinggi. Yang ketiga, ada terkait talent management, learning development, dan reward. Yang pertama, pahami baik-baik. Saya tadi sudah sampaikan loh ya, waktu bahas tadi. Apakah Wisnu itu salah dengan kebijakan yang tadi? Selama Wisnu itu pernah ngomong kepada banyak orang, dosen mesti begini demi kebaikan STIE dan juga demi kebaikan setiap dosen. Kalau dosen berkarya, dia dapat insentif, dia dapat pengakuan, semuanya dia dapat. Nah, itulah dia sudah ngomong dulu. People management, orientasinya di situ, mulai dari situ. Ya, mulai dari situ. Semua dosen, semua karyawan pasti bisa berkinerja bagi organisasi dalam setiap levelnya masing-masing. Itu contoh statement of intent. Nah, ada beberapa contoh statement of intent, ya saudara bisa baca sendiri. Misalnya untuk ICON, Human Resources Integrated Approach, yaitu pendekatan Human Resources terintegrasi, memastikan yaitu bahwa dari berbagai sudut, yaitu karyawan itu bisa memandang, bisa merasakan pay management, performance, career development, reward, itu saling terkait. Jadi semua program itu saling terkait. Boots lain lagi, STIE KPN lain lagi. Jadi mesti ada statement of intent. Apa yang mau dimaksudkan untuk dicapai oleh setiap orang yang ada di sini. Dan itu disampaikan, jangan cuma ditulis. Yang kedua, pendekatannya bagaimana? Pendekatan people management. Banyak. Pendekatan people management itu banyak. Ya, walaupun nanti antar pendekatan itu bisa overlap. Misalnya ada namanya high performance management. Manajemen kinerja tinggi. Kalau di tesisnya mahasiswa kemarin, manajemen kinerja tinggi seringkali disebut dengan ini. HPWS, High Performance Work System. Ya. Sudah ada mahasiswa yang buat tesis ini semester kemarin, sudah lulus. Zulham dari Papua. Nah,
Tapi saudara mesti pahami, walaupun ini namanya sistem manajemen kinerja tinggi, harapannya itu semuanya itu bisa jadi baik, tetapi high performance management ini kadang ada dampak negatifnya. Jadi kalau di kantor saya menentukan kinerja tinggi, sisi positifnya ya semua orang akan kinerja tinggi. Sisi negatifnya akan ada orang yang stres, hidupnya kerjanya nggak nyaman karena isinya cuma cemas. Kalau aku tidak tercapai, bagaimana? Ya, kalau aku nggak tercapai, bagaimana? Gitu ya, pahami baik-baik. Jadi, high performance management pun bisa berdampak positif, bisa bikin orang stres. Nah, mahasiswa skripsi bimbingan saya kali ini, semester ini, ada yang bikin HPWS, tapi dampaknya bikin orang stres. Jadi diberi sistem kinerja tinggi, tapi malah orangnya jadi stres, gitu. Munculnya adalah anxiety. Bentar, ini tampaknya. Sebentar, tak carikan ya. Nah, ini. HPWS malah berdampak ke anxiety. Dia ngambil artikel utamanya dari situ. Jadi kalau semua orang itu rata-rata HPWS dia pandang sebagai satu hal yang positif, khusus yang satu ini HPWS dipandang negatif. Ya, oke. Terus ada juga high involvement management. High involvement itu prinsipnya pelibatannya yang tinggi. Jadi membuat orang merasa memiliki pekerjaannya, teamwork, pemberdayaan, fleksibilitas, orang bisa menyempurnakan job description-nya sendiri, lah itulah yang namanya high involvement management. Jadi orang nggak kayak robot, deskripsi kerjanya ini ya ini. Padahal dia bilang, sebetulnya saya itu nggak ngurusin ini loh Pak, saya ngurusi yang lain juga. Oke, waktuku masih sisa. Kalau kaku ya jadinya orang kayak robot itu. Oke, terus ada namanya high commitment management. Ini kata kuncinya di komitmen. Ya, kata kuncinya di komitmen. Ya, bagaimana orang bisa punya komitmen yang cukup tinggi. Nah, ini tadi bentuk-bentuk umum. Bentuk-bentuk khususnya ada di bawah ini. Spesifiknya. Ada yang namanya organization design and development. Jadi kalau saudara kelola usaha, punya karyawan sendiri, bagaimana usahamu itu memungkinkan karyawan dalam kerjanya untuk memodifikasi pekerjaannya sendiri-sendiri. Yang penting tujuannya organisasi semakin efektif. Semakin berfungsi dengan lebih baik. Jadi job description tidak terlalu kaku. Itu hanya acuan yang bisa plus minus. Ada namanya human capital management. Ini programnya macam-macam ya. Human capital itu bagaimana bisa dapat orang, bagaimana bisa melatih sampai dia siap kerja. Ada namanya knowledge management. Ya, bagaimana knowledge itu dikelola.
tidak dikuasai satu pihak saja. Ya, masih ada banyak lagi nih saudara, masih banyak lagi. Saudara boleh baca ini satu demi satu. Sampai employee well-being. Membuat orang itu merasa nyaman, baik secara fisik, psikologis, dan secara sosial. Ini termasuk people management strategy. Someday saudara punya karyawan ada 10, yang 7 punya bayi. Maka saudara bikin satu ruang di kantor untuk penitipan anak. Daripada ibu-ibu muda itu cuma pomat pamit saja untuk nyusuin anak, anaknya dibawa ke kantor, ada babysitter, ada ruangan, ada box bayi, sudah. Orang merasa nyaman dan sejahtera. Itu people management salah satu bentuknya. Ya, pahami baik-baik. Contoh-contoh people strategy, saudara boleh lihat di sini. Ya, perusahaan namanya Daegu, dia punya people strategy ada 3. Reward dan pengakuan, prestasi itu dihargai, talent management, setiap bakat itu dikembangkan. Jadi misalnya punya akuntan, tapi kalau ada acara kok lebih senang moto daripada ngurusi laporan keuangan, ya sudah, tanya. Kamu lebih senang fotografi ya? Oh iya Pak, itu passion saya dari kecil. Nah kok kuliah akuntansi disuruh bapak saya? Ya sudah, kembangkan kemampuan fotografi, kasih pekerjaan yang cocok. Wah itu orangnya happy banget tuh. Dan ke arah organization effectiveness. Ini contoh bagaimana di Diageo. Contoh lagi ada di tempat lain gitu kan. Nanti saudara boleh lihat. Ya, saudara boleh lihat. Terus ukurannya apa? Ukurannya apa? People strategy itu kriterianya apa? Yang jelas adalah tujuan perusahaan tercapai, kebutuhan karyawan terakomodasi. Kata kuncinya cuma di 2 itu saja. Dan semua fungsi dalam bisnis itu saling mendukung. Gitu. Ya, harap dipahami baik-baik. Tidak sulit untuk memahami itu. Oke, nah ini bagaimana people strategy di tempat lain. Saudara boleh baca sendiri. Ya, saudara boleh baca sendiri. Bagaimana di London Economic? Bagaimana itu semua perusahaan itu punya people strateginya masing-masing. Ya, semua perusahaan itu punya people strateginya masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Yang baik adalah kalau perusahaannya itu jadi berkembang dan karyawannya lebih sejahtera. Itu saja ukuran. Nah, kemarin ini masuk ke grup lagi. Ini masuk ke grup lagi. Ya, cuman kerjaan yang terakhir ini waktunya agak panjang dikit. 20 menit. Dikerjakan di grup yang berbeda karena saya mau buka breakout room yang baru. Grupnya sekarang aku jadikan 8. Grupnya aku jadikan 8. Tugasnya adalah anggap saja kamu jadi saya, saudara. Ya tahu saudara itu jadi saya, jadi ketua STIE YKPN. Saudara jadi ketua STIE YKPN.
tolong dirumuskan secara sederhana saja dalam kalau satu halaman A4 itu separuhnya saja lah. Itu kira-kira 15 baris lah. 15 baris. Kalau saudara jadi saya, people strategy yang kau terapkan itu apa? People strategy yang saudara akan pakai itu apa? Ya, silakan diselesaikan dalam 20 menit ini. Sebentar roomnya akan kusiapkan. Kemudian kita akan bahas ini Rabu minggu depan. Tapi saya tetap minta diserahkan PR-nya sebelum jam 9 malam ini. Ya, jadi kelompok yang sudah selesai menyelesaikan tugas boleh meninggalkan kelas. Tidak usah pamit sama saya. Tapi pastikan tugasnya terkumpul sebelum jam 9. Room sudah dibuka, selamat bergabung di roomnya masing-masing.